Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita teruskan studi kita kristalisasi. Kita masuk ke dalam kitab yang baru. Jadi kitab 1 Tawarik. Ini studi kristalisasi itu adalah suatu studi yang mencoba mencari benda-benda kristal yang kalau diterapkan dalam literatur itu mencari tema-tema utama atau poin-poin utama lah dalam satu kitab ya. Karena tiap kitab ya artinya itu sangat penting ya, walaupun kitab-kitab itu terjalin bersama dalam satu pokok ya pikiran, tapi satu kitab itu memiliki ya suatu dasar-dasar teologis kenapa orang itu yang digerakkan Tuhan itu ya, penulis-penulis itu dia menulis hal itu. 1-2 Tawarik ini sebenarnya dalam kitab Ibrani itu dia satu kitab aja ya, sama seperti 1-2 Samuel, 1-2 Raja, 1-2 Tawarik ini juga satu kitab ya. Hanya kemudian dipilah ya, untuk Septuaginta itu dipilah menjadi 2. Kita lihat dulu perbedaannya, karena cerita di 1 Tawarik, 2 Tawarik itu cerita mengenai sejarah Israel yang sama dengan 2 Samuel sampai 2 Raja-Raja itu. Ceritanya, kejadiannya yang diceritakan itu secara sejarah itu sama. Tapi dia punya pesan teologis yang berbeda. Ini yang perlu kita melihat. Saya melihat dulu ya, saya ulangin dulu sebentar. Kitab Ulangan ya sampai kepada 2 Raja-Raja itu satu kitab ya, para ahli setuju itu bahwa ini suatu kitab yang mereka menyebutnya sejarah deuteronomistik yang ditulis oleh satu tim dengan maksud untuk mengajari Israel bahwa pelanggaran terhadap perjanjian Musa itu akan berakibat pembuangan ya. Jadi dan ditulisnya dalam ya, secara politis lah ya begitu ya. Nah, kemudian dari ya 1-2 Tawarik itu sama dia ya, sejarahnya itu, tapi pesannya beda. Ini 1-2 Tawarik ini ya, atau Tawarik ini aja lah dulu kita satukan, itu berbicara tentang perjanjian Daud terutama ya. Kalau yang tadi sejarah deuteronomistik itu perjanjian Musa. Ini perjanjian Daud. Ya tentu dari Adam dia mulai juga untuk menjelaskan juga suku Yehuda yang dipanggil dari pakai Tuhan itu ya. Kemudian Daud ya. Dan juga bicara soal ibadah. Ibadah yang dilakukan oleh atau ibadah yang dibuat oleh Daud sesuai dengan pimpinan Tuhan tentunya ya. Karena nanti kita akan periksa bahwa ada bedanya dengan kemah Musa itu ya. Ibadah yang karena Daud mendirikan kemah dan dia meletakkan tabut itu di kota Daud itu ya, di Yerusalem, tapi lebih kecil lagi kotanya, kota Daud, Sion ya. Nah jadi ini sejarah Israel tapi pesan teologisnya berbeda. Yang pertama deuteronomistik yang kita sebut sejarah deuteronomistik itu adalah pesan kepada Israel bahwa kalau melanggar perjanjian Musa, makanya di kitab Ulangan itu yang teologi Musa itu kan dibeberkan di sana. Kalau melanggar perjanjian Musa, akibatnya pembuangan. Kalau kitab Tawarik, ini mengajari Israel supaya harusnya ibadah itu ya seperti ini. Ya jangan, karena kerajaan Israel kan ketika zaman setelah Salomo tuh pecah dia kan, ada kerajaan utara, ibadahnya itu model Jerobeam bin Nebat dengan 2 anak lembu emas, ada satu di kota Dan, satu di kota Betel. Sementara di sini kerajaan Yehuda tetap Yerusalem sebagai kota yang dipilihnya. Kemudian di dalam Yerusalem itu ada yang namanya kota Daud atau Sion ya. Disitulah Daud meletakkan kemahnya, ibadahnya juga nanti ada puji-pujian dan sebagainya. Jadi ini memberi pesan kepada Israel bahwa ibadah itu yang seperti ini. Raja-rajanya juga yang harus beribadah ke situ. Walaupun memang dalam keturunan Daud juga ada raja-raja yang gak beres. Terutama Manasye itu yang sangat membuat Tuhan ya
tidak udah sakit hati sekali, kira-kira begitulah ya kalau pakai cara bahasa manusia itu. Nah, jadi kita akan pelajari hari ini satu tawarik ya, mulai dulu dengan perjanjian Daud. Ya, apa sih sebenarnya perjanjian Daud? Bahkan kita harus mundur dulu, karena ini nggak ada, ini perjanjiannya nyambung dia sebenarnya. Dari mulai Abraham itu, ya sebenarnya kalau mau ditarik Nuh juga ya ada lagi ya. Tapi kita mulai dulu dari Abraham lah ya, kita lihat dulu perjanjian itu Abraham ya, kemudian perjanjian atau berkat suku Yehuda juga nanti kita lihat juga ya di berkat Yakub itu ya, di kitab Kejadian kita lihat gitu. Karena ini saya melihatnya ini semuanya bersifat kingdom perjanjiannya itu. Coba dulu ya. Nah, jadi hari ini kita mau bahasnya begini. Kita melihat dulu mulai dari Kejadian itu Abraham dan suku Yehuda itu yang secara khusus mendapat berkat untuk kepemimpinan ya, kingdom ya, authority. Kemudian kita akan melihat yang kedua perjanjian Daud. Baru nanti kita lihat perjanjian baru, karena perjanjian baru itu Yesus itu adalah yang disebut janji dalam perjanjian Daud, anak, salah satu anak. Orang bilang greatest son ya, anak apa terjemahan cerita, anak yang dimaksud, keturunan yang dimaksud, kerajaannya kekal selama-lamanya itu ya itu Yesus. Karena sekarang ini ya kerajaan udah hancur kan, setelah dibuang habis, tidak ada lagi kerajaan itu, keturunan Daud ya. Dulu kita lihat dulu ya. Yang pertama coba dari kitab Kejadian ya. Atau Abraham dulu, Abraham ya, Kejadian 12 ya. Nah, kita coba dulu melihat Kejadian 12 di mana Abraham dipanggil oleh Tuhan. Kita nggak bahas tentunya ya, tapi kita lihat ini. Ini dia konteksnya apa? Apa maksud Tuhan memanggil Abraham dan menjadikan Abraham suatu bangsa? Untuk apa itu di situ? Coba dulu kita lihat ya, intinya ya. Perjanjian Abraham itu intinya dua sebenarnya. Pertama, Abraham akan mendapat keturunan yang akan menjadi bangsa tentunya, yaitu Israel. Yang kedua, Abraham mendapat tanah. Itulah tanah perjanjian itu ya. Apa maksudnya Tuhan mengeluarkan Abraham itu kan dari Ur Kasdim, kita tahu ya, di sini Ur Kasdim, di sini Abraham berhenti sebentar di Haran dan akhirnya dia sini ke tanah perjanjian. Kalau kita lihat di peta itu. Apa maksudnya Tuhan bawa keluar? Kan perintahnya di sini, keluarlah, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapakmu. Perginya. Karena begini, ketika itu kalau kita narik mundur lagi sebentar sejarahnya, Abraham ditinggali Ur Kasdim, itu kerajaan Nimrod pada waktu itu, kalau di Kejadian 11 dari di atasnya itu ceritanya itu. Kejadian 11 Menara Babel yang akhirnya Nimrod itu orang yang pertama-tama berkuasa, bikin kerajaan. Kerajaannya luas sekali dari Babel, Asyur, itu semuanya lah ya. Setelah itu Menara Babel kita tahu pecahlah kerajaan itu menjadi kerajaan, karena bahasanya beda-beda ya. Menjadi kerajaan bangsa-bangsa pecah ya. Nah, tiap kerajaan itu punya ilahnya sendiri, punya dewanya sendiri ya. Tiap kerajaan itu. Jadi Abraham ditarik keluar, dipanggil dari, bukan hanya dari rumah bapaknya dalam pengertian jasmani keluarganya, enggak, dari kerajaan yang pecah-pecah itu dengan dari dewa-dewanya itu, supaya jangan beribadah ke sana. Karena Abraham itu bapaknya Terah ya, itu beribadahnya enggak kepada Yahweh. Nah di sini Abraham ini El Shaddai tampilnya namanya, kalau memang dalam mesinnya kelihatan dia hanya Tuhan El Shaddai. Kenapa? Karena janjinya kepada Abraham kan keturunan ya. Kalau feminin itu perempuan itu kan keturunan. Shad itu istilahnya buah dada. Jadi El itu strong one. El Shaddai itu artinya yang kuat, yang perkasa tapi bersifat feminin. Karena janjinya Abraham beranak cucu. Jadi Abraham dipanggil keluar karena dia artinya dipanggil keluar dari kerajaan yang kerajaan Nimrod, pecahan kerajaan Nimrod dengan dewanya Nimrod itu yang apa? Sebenarnya kalau yang di Babel itu dewanya Bel ya namanya. Kalau saya Ur Kasdim barangkali nggak tahu lah ya, tapi hampir mirip-mirip juga kayaknya dewa Bel, barangkali ada lagi deh, saya kurang ingat itu ya. Jadi pokoknya harus keluar dari situ ya, karena nggak beribadah kepada Yahweh apa El Shaddai yang menyatakan diri di situ. Keluar di sini Abraham dijanjikan tanah
dan orang keturunan supaya membangun kingdom lagi. Nah, kayaknya kita keluar tuh bukan Abraham keluar hanya keluar dari bapaknya, dari saudaranya, bukan itu aja. Konteksnya itu lebih luas dari situ. Abraham keluar dari kerajaan pecahan Nimrod itu. Untuk apa Abraham disuruh keluar? Untuk membangun lagi kerajaan. Yang Yahweh disitulah yang menjadi raja memimpinnya, ya. Sebelum ada raja-raja kan ya Yahweh langsung ya teokrasi kayak gitu ya. Yahweh sendiri yang memimpin menjadi raja. Nah, inilah jadi ini perjanjian Abraham ya. Kemudian kita melihat ya, ini kan Abraham punya Ishak Yakub. Nah, Yakub inilah mulai dari 12 suku itu kan. Nah, secara khusus suku Yehuda dinubuatkan memang ditetapkan oleh oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin di antara suku-suku lainnya, dari antara anak-anaknya. Mari sekali lagi dulu ya. Berkat Yakub. Ini luar biasa juga nih Yakub ini. Ya, istilahnya setelah betul-betul dia bersifat sebagai seorang bapak, raja, nabi, imam, bisa begitulah ya. Coba lihat kita lihat Kejadian 49 ya. Kejadian 49 ayat 8 ini. Tunggu sebentar ya, di atasnya ini. Perhatikan. Kemudian Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, "Datanglah berkumpul supaya ku beritahukan kepadamu perhatikan ya, apa yang akan kamu alami di kemudian hari." Suatu nubuat itu suatu bukan hanya prediksi tapi suatu ketetapan. Ya, bahwa di kemudian hari engkau akan mengalami seperti ini. Di kemudian hari itu pengertiannya bukan kamunya aja di depan, tapi seluruh keturunanmu itu akan kelihatan nanti di sini. Dari yang kuucapkan ini ya, ini dahsyat makanya. Coba perhatikan ini. Apa yang akan terjadi suku Yehuda ya, dulu kita lihat ya. Ayat yang ke-8. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Ya, tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu, kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Nah, ini udah kelihatan kan berkat Yehuda ini, atau apa yang akan terjadi dari sana, bahwa dia akan menjadi raja dari suku Yehuda lah, ada raja ya. Nah, begitu ya. Di sini Yehuda seperti anak singa dan seterusnya. Ayat 10, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Wah, ini tegas sekali ya. Tongkat kerajaan itu artinya authority kingdom authority ya. Otoritas kerajaan itu tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya. Nah, ini dia. Bukan hanya Yehuda yang Yakub bilang. Sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Jadi bukan hanya Yehuda yang dinubuatkan oleh Yakub, tapi juga Mesias. Sampai dia datang, yang dimaksud itu Mesias. Yang berhak atasnya, berhak atas tongkat kerajaannya ini. Maka kepadanya akan takluk bukan hanya Israel, bangsa-bangsa juga. Nah, ya udah kelihatan ini kan. Berkat Yehuda itu udah kelihatan ya. Jauh sebelumnya ya. Kemudian kita tahu ceritanya. Dari suku Yehuda itu ada banyak puaknya ya. Nah, Daud lah yang dipilih Tuhan untuk menjadi raja, memegang tongkat kerajaan ini ya. Kemudian Tuhan bikin perjanjian dengan Daud ya. Nah, mari kita masuk kepada perjanjian Daud. Ini ada 1 Tawarik 17 ya. Kita nggak bahas dulu semuanya ini kan. Yang penting kita melihat dulu pemikirannya ini ya, secara outline garis besarnya dulu. Baru nanti kita masuk detail-detailnya. Begitu kalau kita membahas sesuatu tuh dalam satu kitab ya, alur berpikirnya dulu yang outline, main pointnya dulu, apa yang utama-utama dulu. Jangan dulu ke detail-detail ngejelimet, nanti kita bingung sendiri ya. Nah, jadi perjanjian Daud di sini adalah kingdom juga. Yang bersifat kingship lah ya, kingship. Ya. Dikatakan di sini ayat yang ke-10 lah yang kita baca. Tuhan akan membangun suatu keturunan bagimu. Apa ya kalau istilahnya semuanya raja-raja itu artinya
dinasti. Ya kan, dinasti gitu ya. Bapaknya raja, anaknya raja, ini semuanya, jadi semuanya raja-raja semua. Ya. Tapi ada satu, the greatest son of David, itu makanya greatest son itu artinya anak, bukan anak yang terutama lah, terkemuka daripada Daud, yang dimaksud Yesus itu. Oh, lihat ayat 14-nya. Aku akan menegakkan dia dalam rumahku dan dalam kerajaanku untuk selama-lamanya. Ini pengertiannya waktu itu tidak berkesudahan begitu ya waktunya ya. Dan tahtanya, ini tahta Yesus ini, tahta Mesias, akan kokoh untuk selama-lamanya. Bukan tahta keturunan Daud yang lain, karena yang kan kerajaan Daud sekarang sudah pada waktu pembuangan sudah hancur. Tapi ini yang dimaksud Mesias. Jadi perjanjian Daud, kita akan melihat di sini sisi kingship-nya, kingdom dia. Karena dari atas juga sudah, dari Yehuda udah kingdom, tahta ya, kingdom authority, otoritas kerajaan. Bahkan kalau mau ditarik lagi naik ke atas kepada Abraham, itu juga Abraham ditarik keluar dari Ur Kasdim, keluar dari kerajaan atau pecahan kerajaan Nimrod. Supaya apa? Supaya bangun kerajaan Yahweh. Karena ini kan ilahnya lain. Kerajaan Yahweh yang akan nanti berkuasa atas bangsa-bangsa. Nah, coba dulu kita lihat dulu nubuat yang satu lagi, Yesaya 9 ya. Yesaya 9 ayat 6 atau 7, kalau di terjemahan bahasa Inggris dia 6 ya. Nah, ini ada sedikit beda. Coba dulu Yesaya 9 ini para ahli percaya ini bahwa ini nubuat mengenai Mesias ya, kelahiran Raja Damai ini dibilangnya. Tema apa judulnya ini? Yesaya 9 ayat yang ke 6 ya. 6 aja ya, kita lihat ya. Besar kekuasaannya itu, kalau dilihat ini si Raja Damai ini, Mesias ini, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan. Ya. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggris, of the increase of his kingdom, atau of the increase of peace, itu apa ya, damai sejahtera itu bagaimana? Saya belum catat lagi, terjemahannya ada banyak nih. Of the increase of his kingdom there will be no end. Atau of the increase of his government, perluasan daripada pemerintahannya, there will be no end. Gak ada akhirnya. Jadi pemerintahannya terus, kingdom ini terus memperluas, menaklukkan segala pemerintahan-pemerintahan lain. Itu sebabnya kita wahyu dibilang, kerajaan dunia akan menjadi kerajaan Tuhan, itu Mesias, dan yang diurapinya nanti gereja, itu kita lihat. Ini sudah dibuatkan. Kerajaan itu tidak statis, tapi dia terus menaklukkan, bersifat menaklukkan. Kerajaan terang lah ya contohnya. Mungkin kalau saudara lihat terang ya, terang itu dia nggak bisa diam. Terang itu terus dia bergerak dengan kecepatan itu, kalau ilmuwan bilang kecepatan terang itu atau cahaya itu 300.000 kilometer per detik. Gitu. 1 detik, kalau saya bayangin, kalau Jakarta Medan tuh jaraknya 1000. Dalam 1 detik itu cahaya bisa melewati jarak 300 kali jarak Jakarta Medan dalam 1 detik. Tek gitu. Jadi kerajaan itu tidak diam. Ya. Of the increase of his government there will be no end. Gak ada sampai itu terang itu habis. Sebenarnya gelap itu, kerajaan gelap itu nanti gak ada lagi. Makanya banyak orang gak ngerti. Dia pikir Tuhan tuh punya rencana yang sebagian diselamatkan ya, jadi masuk dalam kerajaan terang, yang satu kerajaan gelap, neraka selama-lamanya begitu. Ini dia gak ngerti. Gak ngerti sifat dasar daripada kingdom. Kingdom itu sifatnya meluas terus sampai segala sesuatu ditaklukkan begitu. Dan memang dalam 1 Korintus 19 juga gitu kan.
Dibilang upah dosa maut, ya. Musuh terakhir maut, yang terakhir loh ya. Jadi nggak ada lagi maksudnya, ngerti kan? Kalau yang terakhir itu berarti sudah nggak ada lagi. Itu ditaklukkan. Maut itu oleh hayat, oleh hidup. Kalau saya bilang tadi terang dengan gelap. Gelap itu ditaklukkan, habis. Ya. Jadi kita harus sadar dulu sifat dasar kerajaan itu, dia tidak akan diam. Ya, kerajaan itu bersifat progresif tanpa berkesudahan. Nah, alam ini bisa menjelaskan itu. Kecepatan cahaya itu udah tahu kan, cahaya itu nggak bisa diam. Siapa yang bisa menyetop cahaya? Terus dia, ya. Nah, jadi dari perjanjian, dari berkat dari Daud, kita lihat dulu ya, kepada Yehuda, authority, kingdom authority. Ya. Dari suku Yehuda, kalau kita melihat juga Abraham ini, itu memang berkatnya kingdom juga kan, dia dikeluarin dari situ, dari kerajaan pecahan Nimrod ini. Kemudian Yehuda, ya, turun lagi ke bawah, Daud. Itu sifat kerajaannya sama. Daud tadi Mesias. Nah, kerajaan Mesias itu kerajaan yang tidak akan berkesudahan. Perluasannya, of the increase. Increase itu perluasannya, pertambahannya itu terus gitu loh. Bukan nanti kita kadang nanti kita masuk ke dalam kerajaan surga, nyanyi-nyanyi terus di sana. Ini konsep-konsep surga yang atau surga itu berbentuk kingdom. Dan di dalam surga itu ada raja-raja, imam-imam. Untuk apa? Mereka mau nyanyi-nyanyi terus apa begitu? Bukan, mereka itu mau menaklukkan segala sesuatu. Kita itu akan menaklukkan segala sesuatu. Jadi bukan hanya diangkat, dievakuasi dari bumi ini, nyanyi-nyanyi di sana, entah di mana, selama-lamanya katanya. Enggak, bos, ini apa ini? Cerita apa itu? Itu cerita dalam kekristenan, cerita dongeng yang konyol itu. Nggak ngerti dia sifat dasar kingdom itu apa. Kingdom itu nggak pernah bisa diam. Ya, itu makanya saya pernah dengar cerita Alexander the Great. Itu ke Yunani itu ya. Berapa? 350 tahun ya sebelum Yesus ya. Kerajaan Yunani. Itu dia sedih katanya, Alexander the Great pernah sedih ya. Kenapa dia sedih? Karena nggak ada lagi yang dia mau taklukkan. Sedih dia. Itu memang benar-benar raja yang apalah, istilahnya memang sifat dia ngerti lah. Dia nggak mau diem, taklukkan terus. Itu namanya. Ya. Jangan cuma punya konsep nanti kita dia bawa ke sana, dia evakuasi pergi ke surga. Di surga kita sana katanya nyanyi-nyanyi. Ada lagi cerita dongeng ini dari si pengkhotbah yang tukang musik ini. Pemusik ini bilang, oh di sana nggak ada khotbah karena mungkin dia udah bosan dengan khotbah di dunia ini. Ngawur bener, nggak ngerti ya sifat dasar kingdom ini. Nggak ngerti perjanjian juga. Apa maksudnya perjanjian itu? Udah dibilang jelas gitu. Of the increase of his kingdom, of his government, there will be no end. Nggak ada akhir. Sampai ditaklukkan segala sesuatu. Sehingga Bapa menjadi semua. Bukan sebagian, semua. Di dalam semua. Artinya Bapa bisa mengekspresikan kasihnya, sukacitanya, damai sejahtera, semuanya itu. Di dalam semua ciptaan dan melalui semua ciptaan. Tidak ada lagi manusia yang gelap itu di neraka selama-lamanya. Disiksa, dibakar katanya. Ngawurnya minta ampun deh. Ya saya kadang-kadang udah ngelihat itu doktrin neraka kekal itu ya. Wah dulu ya, saya ngomong dulu sedikit lah. Ini saudaraku, dan penebusan Yesus itu bersifat universal. Penebusan Yesus, kematian Yesus itu Mesias. Karena kerajaannya kerajaan yang bukan hanya universal, kerajaan yang terus berkembang terus, menaklukkan segala sesuatu. Ya, dan upah yang ditaklukkan terakhir itu maut. Jadi upah dosa itu maut. Suatu jenis hidup yang dikuasai iblis, itu upah dosa. Bukan neraka kekal. Itu ajaran Agustinus yang sering ngomong. Jadi Agustinus ini bikin ada bukunya. Saya tak cari, nggak dapet sih. Saya nggak punya bukunya. The City of God katanya. Disitulah Agustinus mengajarkan bahwa surga atau the City of God itu apa kekal. Nanti neraka itu kekal. Kekal dalam pengertian dia juga kekal itu waktu yang nggak ada ujungnya. Padahal saudaraku, dimensi ya. Tuhan itu dalam dimensi kekal. Kita nggak tahu menahu soal itu. Karena dikatakan kalau kita bilang Tuhan berdiam dalam terang yang tak terhampiri. Artinya
Tak ada seorang pun yang bisa melihat dia. Artinya dia dalam dimensi yang kita tidak pernah di sana. Ya. Kita nggak tahu itu dimensinya Elohim itu. Seperti apa, bahasanya apa. Yang jelas tidak ada waktu. Karena kemudian dimensi kekal ini menciptakan 3 dimensi. Pertama dimensi surgawi, Tuhan dimensi kekal itu kasih tahtanya doang di situ. Dengan segala makhluk-makhluknya di situ. Dimensi surgawi itu, surga pun diciptakan. Tuhan ini dimensi kekal, dia lebih besar dari surga. Dia bukan tinggal di surga. Surga itu yang tinggal di dalam Elohim. Kemudian Tuhan ciptakan lagi dimensi bumi. Yang ilmuwan bilang dimensi ruang dan waktu. Nah, kemudian dimensi di bawah bumi. Jadi upah dosa itu suatu kehidupan. Kalau kita bilang maut itu di alam yang di bawah itu, ya, bukan nggak bicara waktu, tapi bicara dimensi itu bicara artinya waktu itu ada habisnya, ada awalnya, ada akhirnya. Nah, istilah Yunani itu apa yang aion yang diterjemahkan kekal dalam semua tulisan Alkitab itu, padahal enggak, itu berjaman-jaman, artinya waktu, ada awalnya, ada akhirnya. Saya udah pernah berkali-kali nulis itu. Jadi sebelum kita ambil kesimpulan dulu lah ini ya, ini kan pembukaan aja nih. Jadi kerajaan perjanjian Daud itu adalah kingship, itu dulu ya. Nanti kita ada lagi yang perjanjiannya yang bersifat ibadah ya. Karena Daud ini raja, imam, nabi juga dia. Jadi yang kingshipnya dulu ya. Besok nanti kita bicara yang kemah Daudnya itu dengan segala apanya. Cara garis besar dulu, garis besar aja dulu lah ya. Karena gini, kalau udah salah gitu, ngebenerin ini, karena dalam Kristen ini konsep surga, konsep upah dosa, neraka kekal itu udah dianggap udah gitu kematian Yesus yang unlimited. Karena Calvin udah ngajarin begitu. Sebenarnya awalnya itu dari Agustinus itu kan, dia di buku-bukunya itu The City of God. Kemudian ada seorang yang namanya Jerome yang menerjemahkan Alkitab yang bahasa Ibrani ke dalam bahasa Latin. Itu Alkitab resmi orang Katolik sampai detik ini katanya. Dia menerjemahkan olam, dan olam itu istilah Ibrani kekal, dan aion istilah Yunani kekal. Dia terjemahkan selama-lamanya ya. Dia terjemahkan dalam bahasa Latin itu jadi aeternus. Aeternus yang dari akhirnya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris eternal, kekal. Padahal harusnya dia terjemahkan era, zaman bahasa Latin ya. Era itu bahasa Latin artinya zaman. Karena dia waktu, baik olam Ibrani maupun aion Yunani itu waktu. Ya, lagian juga Alkitab ini adalah pewahyuan tentang rencana Elohim di dalam waktu. Dia hampir nggak bicara, dia bilang Elohim tinggal dalam terang yang tak kerampi ini, tidak seorang pun bisa melihat dia. Ya kita nggak tahu tentang Elohim. Nah, kita mengetahuinya dalam ceritanya yang ada awalnya dan ada akhirnya. Ceritanya tuh happy ending. Lagi dua cerita sutradara alam atau sutradara kehidupan ini kan Elohim. Masa Elohim bikin cerita nanti Yesus mati, sebagian masuk surga, dia evakuasi ke sana, nyanyilah selama-lamanya di sana. Udah gitu yang ini neraka, selama-lamanya di sana kamu disiksa, dibakar kayak sate gitu. Waduh, ini bukan saja bodoh, tolol dan goblok, tapi ngeri, horor. Ya. Kabar jelek itu. Kalau Injil itu, itulah yang dimaksud Injil itu. Kabar baik itu maksudnya begitu. Sebagian yang dipilih masuk surga, sebagian masuk neraka selama-lamanya. Kalau itulah yang dimaksud Injil, saya nggak mau bilang itu kabar baik. Kabar yang terhoror, terngeri daripada segala kabar. Karena Injil itu yang sistemnya begitu, neraka kekal itu menggambarkan Bapa sebagai monster yang sangat mengerikan, yang menyiksa ciptaannya itu selama-lamanya begitu. Ya. Nggak ada gitu, buang lah itu. Itu cerita horor yang nggak usah didengar lah. Oke lah, saya ambil kesimpulan dulu lah ya. Intinya bahwa kita Tawarik menjelaskan kepada Israel ya, sejarah itu bahwa ada ibadah ya. Pertama, suku Yehuda yang dipilih untuk memerintah, kedua ada kerajaan di situ, dan ada ibadah yang harus diikuti.
Nah, ini saya baru bicara kingdomnya aja, kingship ya. Oke lah, besok kita sambung. Haleluya. Amin.